gue mau mengucapkan banyak terima kasih, highly appreciate buat teman-teman semua, buat kalian semua yang sudah follow akun gue, yang sudah subscribe akun gue, yang sudah menyalakan loncengnya dan sudah mencapai milestone 10.000. Halo, salam sehat, selamat hari Sabtu, happy weekend. Apa kabar lu semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat semua ya, dalam keadaan bahagia-bahagia saja. Dan buat yang berpuasa, semoga puasanya juga lancar. Nah, di edisi kali ini gua akan membahas dari dalam negeri, pertandingan atau bukan pertandingan ya, tapi persaingan pamungkas, the final destination antara, dan kebetulan juga dua tim yang punya rivalitas sangat luar biasa, yaitu Persija dan Persib Bandung. Nah, tapi sebelum ke sana, gue mau mengucapkan banyak terima kasih, highly appreciate buat teman-teman semua, buat kalian semua yang sudah follow akun gue, yang sudah subscribe akun gue, yang sudah menyalakan loncengnya dan sudah mencapai milestone 10.000. Mungkin kalau dibandingkan channel-channel yang lain, ini belum ada apa-apanya, tapi it's okay. Buat gua kalian adalah 10.000 yang terbaik buat gua ya. Terima kasih. Kalau gua ingat-ingat dari dulu baru 1 subscriber, 2, cuman 100 aja gua udah senang. Terus naik ke 1.000, bahkan juga sempet status quo ya, stagnan, karena memang nggak mudah juga untuk bisa konsisten ya. Jadi memang ini penting banget untuk konsisten. 1 bulan gue sempat agak vakum, kemudian balik lagi, ngumpulin semangat lagi, sempat agak kendor, tapi kemudian banyak masukan dari semangat juga dari kalian. Jadi pandai-pandailah untuk menjaga jari ya. Artinya setiap kata yang kalian tulis itu bisa sangat bermakna, bisa juga sangat menjerumuskan. Artinya kalau kalian memberikan kata-kata yang positif, jangan lupa di sana ada energi positif yang terserap ya. Jadi misalnya lu hanya bilang semoga lancar atau semangat, itu sangat penting ya. Walaupun juga kita tidak akan bisa menghilangkan ekspresi orang yang mungkin gak suka sebagus apapun yang kita bikin. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian, dan saran-sarannya juga sangat penting ya untuk membuat channel ini terus berkembang. Jadi kalau lu lihat channel ini sekarang berkembang, itu gue bisa jamin itu ada kontribusi kalian. Jadi ini bukan template ya. Salah satunya adalah saran untuk lebih membahas banyak Liga 1 ya. Dan setelah gue pikir-pikir, masukan ini sangat bagus. Kenapa? Karena gue kan udah bawa Liga 1 5-6 tahun terakhir ya, 5-6 tahun terakhir. Dan setelah gue pikir-pikir, iya juga ya, sayang. Jadi apa yang sudah gue paparkan di televisi, yang gue bawakan play by play, gue persiapkan bahannya week in week out, itu sayang kalau nggak dituangkan di sini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat atensi dan juga sumbang sarang kalian ya, demi berkembangnya channel yang masih mungil ini. Oke, tanpa berbasa-basi, gue langsung aja ngebahas persaingan BRI Liga 1 musim ini yang sudah akan menuju garis finish ya. Jadi gue menggambarkan dulu dari big picture ya, bahwa musim ini hanya tinggal soal 2 hal, soal top score dan juga soal posisi kedua. Nah, gue sedikit menyinggung soal top score. Kita semua tahu lah, musim ini hanya soal Matheus Pato di Borneo FC atau David da Silva di Persib Bandung. Nah, sebenarnya di pekan ke-32 mereka torehannya sama, 23 gol. Nah, kemudian di pekan ke-33 terjadi game changer. Jadi Matheus Pato mencetak 2 gol ketika Borneo mengarahkan run 4-2. Kemudian David da Silva mandul saat Persib dikandaskan Persita 4-0. Sehingga saat ini Matheus Pato berada di pole position dengan 25 gol, sementara David da Silva tertahan di 23 gol. Masih ada 1 pertandingan terakhir. Borneo akan menghadapi siapa ya? Coba kita lihat jadwalnya. Borneo itu akan menghadapi PSM Makassar. Nah, ini mungkin ada peluang mungkin buat David da Silva itu sekitar 40%. Kenapa? Karena ini akan menjadi pertandingan terakhir juga bagi PSM Makassar. Jadi Borneo akan melawat ke Stadion BJ Habibie, pertandingan pamungkas sang juara PSM Makassar. Tentu PSM Makassar tidak akan main-main, tidak akan memberikan kemenangan begitu saja kepada Borneo. Jadi tidak akan mudah mungkin bagi Matheus Pato untuk menambah koleksi golnya. Kemungkinan ya, ini analisa gua. Sementara David da Silva kita tahu akan menghadapi Persikabo Bogor, nanti yang akan gue bahas. Sehingga dia juga punya motivasi untuk menciptakan gol atau mencetak gol dan juga membawa Persib Bandung finish di peringkat kedua. Karena
Seperti yang kita tahu juga semua mungkin ya, regulasi sudah mengatakan, nah ini sih gua agak-agak aneh sih, untuk masuk ke zona kualifikasi AFC itu hanya runner up musim ini. So it's between Persija or Persib Bandung. Sementara in contrast, kalau untuk wakil Champions League itu ditentukan juara musim lalu dan juara musim ini. Ya, itu yang gua agak-agak bingung ya. Kenapa kalau untuk Champions League diadu musim lalu dan musim ini, tapi kalau untuk AFC kualifikasi enggak. Dan ini yang akhirnya diprotes oleh kubu Persib Bandung. Mereka sudah melayangkan protes, melayangkan banding lah mungkin seperti itu. Tapi dari pengalaman gue sih biasanya jarang yang dikabulkan ya. Tapi ya udahlah, udah terjadi apa boleh buat. Gua rasa memang ini harus dijalankan ya. Sama juga sebenarnya dengan aturan promosi dan degradasi. Sebenarnya ini juga agak aneh dan gua nggak setuju. Kenapa? Karena ya kita lihat sekarang akhirnya semua penuh dengan kecurigaan. Persib misalnya menghadapi Persikabo. Ya apalagi ini dikatakan derby adik kakak. Apakah tanpa ada apapun orang Persikabo pasti tidak punya natural motivasi untuk meraih kemenangan atau minimal nggak kalah, karena mereka mau kalah 1000-0 mau menang 1000-0 pasti tetap akan main di Liga 1 musim depan. Demikian juga Persija menghadapi PSS Sleman. Kalau kita lihat di papan klasmen ini kan PSS Sleman ada di posisi ke-16 ya, jadi dia nggak ada motivasi juga untuk bisa meraih poin atau bahkan mengalahkan Persija. Toh mau hasilnya apapun mereka juga sama akan tampil di Liga 1 musim depan. Jadi ini sih satu catatan aja ya dari gua. Jadi soal top skor tadi dan juga soal AFC tadi. Soal AFC yang beda dengan Liga Champions dan juga soal promosi degradasi. Oke, kita langsung aja ke materi seperti judul thumbnail gua ataupun nggak tahu berubah atau enggak ya. Final Destination. Jadi selain top skor, kita juga akan mencari siapa yang akan menjadi peringkat 2 di BRI Liga 1 musim ini sekaligus menjadi wakil Indonesia di kualifikasi AFC Cup. Nah, sekarang hanya it between Persija dan Persib Bandung. Ya, karena sekali lagi siapapun yang runner up otomatis akan mewakili Indonesia di AFC Cup. Jadi ini penting ya pertandingan. Nah, kedua tim akan bermain sore hari Sabtu tanggal 15 April 2023 jam 20.30 simultan ya, berbarengan. Nah, oh ya, gue lupa ngasih tahu. Nanti gue ada kuis juga di akhir pemaparan gue dan ada kaitannya dengan pertandingan antara Persija dan Persib ya. Hadiahnya 1 juta voucher makan di Imperial Kitchen. Ya mudah-mudahan di kota-kota lu nanti siapapun yang menang, karena nih gue harus keluar hadiahnya. Pasti ada pemenangnya. Itu mudah-mudahan ada dan mudah-mudahan lu bisa menikmati voucher tersebut ya. Mudah-mudahan lu yang menang. Nah, seperti apa ikuti di pemaparan gue. Oke, pertama kita ke Persib dulu aja deh ya. Persib ini memang tidak terlalu diunggulkan menurut gua. Artinya begini, kalau kita lihat posisi klasemen, Persija ini kan unggul 1 poin. Ya, artinya simple aja. Kalau hasilnya Persija menang, maka tidak ada artinya apapun hasil di pertandingan di GBLA nanti. Ya, Persib akan main di GBLA. Bahkan kalau hasilnya sama pun di antara kedua tim, misalnya Persija menang, Persija seri, Persib seri, Persija kalah, Persib kalah, itu yang lolos Persija juga. Itu satu. Jadi nasib Persib ada di tangan Persija. Artinya kalaupun Persib menang, dia harus menunggu hasil Persija. Kalau Persija nggak perlu. Kalau Persija menang, udah pasti dia lolos. Itu satu. Kedua, head to head itu menang Persija. Karena waktu main di kesempatan pertama, Persib menjamu Persija menang 1-0. Waktu Persija menjamu Persib, Persija menang 2-0. Sehingga selisih golnya unggul 1 buat Persija. Nah, di aturan kita sampai dengan detik ini yang gua tahu itu kita mengenal head to head dulu ya. Head to head dulu, bukan selisih gol, Makanya kalau lu ingat 2017 itu waktu Bayangkara juara, itu sebelum pertandingan atau kompetisi selesai, itu mereka sudah tahu Bayangkara yang akan juara karena poinnya pun kalau maksimal itu sama, nggak mungkin Bali melewati Bayangkara. Sementara head to headnya menang Bayangkara. Nah, demikian juga dengan Persija, karena head to headnya unggul poin, kemudian juga head to headnya juga unggul Persija. Sehingga kalau nanti Persija dan Persib poinnya sama pun, Persija akan peringkat kedua. Contoh misalnya, katakanlah Persija kalah, Persib seri. Nah, ini poinnya sama 63, yang lolos tetap atau yang peringkat 2 tetap Persija. Ya, ya itu kemungkinan yang paling mungkin untuk imbang. Poinnya sama ya. Jadi Persija kalah, Persib imbang gitu. Nah, Persib akan menjamu Persikabo 1973 di Stadion GBLA
dan gue yakin ini akan jadi pertandingan yang sangat memorable, yang akan sangat sentimental, karena juga di sini akan menjadi farewell partinya Bo ya. Ini penjaga gawang asal Bali, Imade Wirawan, dan dia akan pensiun. Ini akan menjadi laga terakhir, dan menurut Luis Mia di konfes terakhir, di press conference terakhir ini, dia akan menurunkan seorang Imade Wirawan sebagai penghormatan ya. Ini udah lama juga dia membela Persib Bandung. Gua nggak tahu, mungkin 9 tahun atau 10 tahun, lama banget, dan juga sudah ikut menjadi bagian dari kesuksesan dalam perebutan ISL 2014 ya. Waktu itu finalnya di Jakabaring di Palembang. Gua waktu itu hadir juga lawan Persipura ya. Ada Ferdinand Sinaga, ada ya Imade Wirawan juga, dan lain-lain lah, banyak lah, termasuk Supardi Nasir dan Muhammad Irawan, Emir Ridwan. Oke, balik lagi, kita fokus ke pertandingan lawan Persikabo. Nah, jadi melawan Persikabo nanti ada beberapa pemain yang nggak bisa tampil, yang sebenarnya ada yang sudah lama. Zalando masih tetap cedera lama, dan juga Beckham Putra dan Satrio Azhar. Tapi kalau Satrio Azhar kan nggak terlalu inti ya. Beckham Putra ini satu lumayan kehilangan lah, karena dipanggil untuk memperkuat timnas U22 pemusatan latihan untuk SEA Games ya 2023 ini di Kamboja. Ini juga lumayan kehilangan. Nah, kemudian Persikabo tanpa Andi Setionugroho karena mendapatkan sanksi akumulasi kartu kuning ya, kartu merah dalam pertandingan melawan Persik Kediri. Nah, selain itu juga ada Gilang Ginarsa yang absen karena kalau ini akumulasi kartu kuning, dan Dimas Derajat juga masih mengalami masalah. Jadi selain itu nggak ada pemain lain yang absen, dan mungkin gua akan visualisasikan aja ya line up-nya. Teja Paku Alam, kemudian 3 back itu Nick Wipers, kemudian Ahmad Juprianto lalu di tengah Mark Locke udah pasti, terus di kiri Daisuke Sato. Nah, Daisuke Sato ini juga penting ya, karena dia mencetak gol penyimbang di head to head pertama ya. Jadi head to headnya antara Persib dan Persikabo ini satu sama di pertandingan pertama. Nah, Daisuke Sato waktu itu mencetak gol penyimbang. Kemudian di siapa lagi? Di tengah Mark Locke tadi ya, Deddy Kusnandar, Dado, kemudian juga Robi Darwis ya, gelandang bertahan. Nah, kirinya bisa Freds Butuan, kanannya Febri Haryadi kalau nggak ada perubahan. Depannya udah pasti Ciro Alves sama David Da Silva. Satu lagi backnya Ahmad Jufrianto, Nick Kuipers dari Suge 1 juga bisa dijadiin back tengah. Kemudian Freds Butuan yang jadi sayap kiri, Febri Haryadi kanan. Itu kira-kira yang mudah-mudahan lo bisa tadi mendapatkan visualisasinya ya. Jadi Teja Paku Alam, Nick Kuipers, kemudian Ahmad Jufrianto dari Suge 1, Freds Butuan kiri, Febri Haryadi kanan, tengahnya 3 itu Mark Locke, kemudian Robi Darwis, Deddy Kusnandar, depannya Ciro sama David Da Silva. Perkiraan line up itu seperti itu. Nah, kemudian kita itu ya kira-kira gambarannya ya. Jadi di GBLA ini pertandingan yang venue yang paling jarang dipakai Persib Bandung selama musim ini ya. Kita ke Persija sekarang. Persija akan main di GBLA, sudah sold out, bakalan rame di pertandingan penentuan lawan PSS Sleman ya. Pertama, kalau kita lihat head to headnya antara Persija dan juga PSS Sleman, di pertemuan pertama Persija menang 2-0 ya. Saat itu gol dari Ginanjar sama Rico Simanjuntak. Nah, besok ini mereka akan kembali main, dan hampir nggak ada yang cedera ya, kecuali memang udah cedera lama Hanno Berens dan juga Yusuf Helal ya, yang memang juga ya lagi cedera lama gitu ya. Dan mereka sudah, menurut gue sudah, dengan adanya Witan Sulaiman, kemudian juga Kermencik yang sudah mulai kembali diberikan kepercayaan oleh Thomas Doll, ini akan menjadi andalan di lini depan bersama tentunya Rico Simanjuntak. Nah, kemudian di belakang nggak ada masalah, Andri Tani, Hansa Muyama, Kudela juga udah agak lumayan bagus penampilannya setelah mungkin di pekan 20-an agak-agak turun ya, bahkan agak gendut gue lihat perutnya. Jadi awal musim bagus, agak sedikit turun, kemudian terakhir naik lagi. Mungkin disabet sama Thomas Doll. Kemudian juga Muhammad Ferrari. Ini pemain muda yang ya muda lah ya hitungannya, yang terus berkembang semakin baik. Dan Firza Andika kiri. Kemudian seperti biasa
mungkin Donitri kanan ya. Lalu di tengah Rizky Fandi dan Hanif dan Witan Sulaiman dan Kermencik di depan. Jadi hampir nggak ada yang cedera ya kalau nggak salah ya, ataupun akumulasi kartu dan sebagainya, kecuali tadi dua yang gue bilang tadi. Nah, mungkin kira-kira itu ya pemaparan gue. Jadi dari Persija mereka akan menampilkan line up terbaik dan kita lihat apakah mereka mampu untuk bisa menyelesaikan musim ini dengan baik. Dan gue sebenarnya kemarin udah catat tapi gue lupa gue taruh di mana. Di bawah Thomas Doll memang musim ini Persija jauh lebih baik ya. Jadi kalau kita bandingkan musim lalu, ini bisa sih kita lihat musim ini ya. Nih gue langsung aja, kemarin gue udah catat tapi agak lupa. Jadi musim ini lalu itu mereka ada di peringkat ke-8 musim lalu ya, sampai pekan ke-34 atau selesai musim, dan poinnya 45. Sementara musim ini, jadi tadi berapa? Peringkat 8 poin 45. Musim ini peringkat 2 poin 63. Masih ada satu pertandingan lagi. Jadi saat ini aja selisih poinnya aja 18. Lebih banyak dibandingkan musim lalu. 18 poin lebih banyak. Kalau nanti dia tambah poin ya tambahin aja. Misalnya di seri berarti 19 lebih banyak. Kalau dia menang berarti 21 lebih banyak. Jadi jauh performanya lebih baik. Nah, mungkin sedikit tadi kita ke Persib ya, karena tadi gue belum sempat membandingkan Persib. Persib itu musim lalu finish peringkat 2 dengan poin 69. 269. Sekarang poinnya 62, turun. Jadi masih selisih berapa? 69 ke 62, 7 poin. Anggaplah kalaupun dia menang berarti masih lebih kecil atau lebih sedikit 4 poin dibandingkan musim lalu. Jadi musim ini lebih sedikit 4 poin minimal ya, bisa juga bahkan 7 kalau dia kalah nanti pertandingan nanti, walaupun belum main ya. Nah, meskipun juga kita harus melihat adil bahwa ini gue sedikit ke Persib dulu ya. Karena Persib ini kan agak telat ya dilatih oleh Luis Milla menurut gua. Jadi kita tidak bisa menilai ini sepenuhnya kesalahan dia. Justru dia ketika dia datang kan langsung berapa itu 15 pertandingan atau menang terus atau nggak kalah-kalah ya. Karena di awal agak terseok-seok di bawah Rene Alberts ya. Jadi kita akan lihat musim depan ini Persib akan jadi sangat berbahaya ya. Dengan Luis Milla yang tentunya akan lebih full untuk bisa membeli pemain sesuai keinginan dia. Nah, kembali ke Persija tadi, gue udah nyinggung ya susunan pemain, kemudian juga head to headnya dengan PSS Sleman, kemudian rekor mereka, kemudian juga perbandingan dengan poin dengan musim lalu. Jadi ada perbaikan jelas banget di bawah Thomas Doll, walaupun juga tentu banyak uang yang digelontorkan untuk membeli pemain. Nah, kita akan tunggu siapa yang akan keluar sebagai peringkat kedua. Nah, karena ini gue keluarkan sudah mendekati kick off, jadi gue mau bikin kuisnya gini aja. Nanti kan lu nonton pertandingan, nanti gue minta lu memberikan ulasan. Nanti kan keluar tuh posisinya. Misalnya peringkat keduanya, misalnya A. Ya, gue nggak usah sebut contoh klubnya, nanti gue disangkain ini. Misalnya katakanlah A yang keluar sebagai peringkat kedua. Nah, gue minta lu berikan analisa kenapa si A ini, ya kalau lu pendukung A ya, bisa keluar sebagai runner up. Lu review secara sepanjang musim ini. Nah, kalau yang berarti kan yang nggak lolos B, lu juga bisa mereview. Misalnya lu pendukung B dan B ini nggak lolos, lu review juga kenapa B ini nggak lolos, lu review. Nah, nanti gua akan memberikan hadiah voucher sebanyak 250.000 untuk 2 orang dari analisa yang klub A yang lolos ke AFC, dan 250.000 voucher makan di Imperial Kitchen untuk 2 orang yang menganalisa klub yang tidak lolos sini atau tidak di peringkat kedua gitu ya. Gue ulang lagi ya, gue akan memberikan voucher makan di Imperial Kitchen sebanyak 250.000 untuk 2 orang ya yang menganalisa kenapa tim A ini berhasil finish di peringkat kedua. Dan gue akan memberikan voucher 250.000 untuk 2 orang yang menganalisa mengapa tim B ini tidak bisa finish di peringkat kedua musim ini. Nah, lu tinggalin di komen. Jadi pasti ada pemenangnya. Gue akan pilih siapa yang terbaik, analisanya yang terkeren. Nanti gue akan umumkan mungkin dalam 1-2 hari ya. Kalau gue akan usahakan secepat mungkin. Lu juga. Dan gini, kalau ada beberapa jawaban yang menurut gue bagus,
mirip-mirip bagus. Nanti gua akan pilih siapa yang tercepat. Makanya buru-buru lu tinggalin komen di bawah analisa lu nanti setelah pertandingan aja, setelah nonton. Jadi mungkin jam 11 jam 12 lu bisa langsung ketik sambil mungkin lu juga nunggu sahur, lu bisa ketik. Nanti gua akan janji pokoknya 1 juta voucher dari Imperial Kitchen harus keluar sebagai rasa terima kasih gua. Kalian sudah menjadi bagian dari 10.000 subscriber. Syaratnya apa? Nggak ada, lu mau nggak subscribe juga nggak apa-apa, karena gue bukan nyari makan di podcast ini. Oke, terima kasih udah nyimak pemaparan gue terkait dengan menjelang garis finish biar Liga 1 musim ini, dan khususnya Persija dan juga Persib Bandung. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan salam sehat. Ciao.